Jadi di sini gue pengen bahas ya ke kalian gimana caranya kalian semua yang di sini itu bisa belajar sukses 10 kali lebih cepat dibanding biasanya. Banyak banget dari kalian yang nanya. Waktu itu gue pernah bikin post ya di community, gue tanya ke kalian, apa yang kalian pengen pelajarin dari gue? Di situ ada banyak jawaban ya, ada yang bilang di 2030 kayak gimana nanti, solusinya apa, itu udah gue bikinin semua videonya. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut gue menarik. Ada yang tanya gimana sih caranya gue itu untuk belajar ya. Jadi belajar untuk belajar. Nah, makanya di sini gue pengen ngajarin kalian ya, gimana caranya kalian belajar untuk sukses. Belajar yang gue maksud di sini adalah belajar untuk sukses secara finansial ya. Jadi kita garis bawain belajar untuk sukses secara finansial. Bukan belajar untuk materi sekolah, bukan untuk belajar untuk spiritual, bukan belajar untuk kesehatan ya. Gue nggak ngerti semua itu. Yang gue ngerti adalah belajar gimana caranya kalian bisa punya duit yang banyak. Penting banget dalam hidup ngerti seni untuk belajar ya. Karena kalau belajarnya itu tidak efektif, misalnya lu mau sukses, tapi belajar untuk suksesnya itu nggak efektif, itu bisa berabe. Waktu gue masih muda, ya gue itu selalu untuk bikin semua hal itu sekompleks mungkin. Gue merasa gue paling pintar, gue pengen bikin sekompleks mungkin. Contoh ya, dalam segi investasi aja. Kalau lu tahu gue sekarang, cara ngitung portfolio gue sekarang, itu jauh lebih sederhana dibanding cara gue dulu, zaman dulu awal-awal mulai ngitung. Gue itu kalau cuman zaman dulu ya, zaman gue masih di saham, gue beli yang namanya index fund, itu gue macam-macam. Gue pakai 5 factor model ya, gue pakai Fama and Friends 5 factor model, gue factor tilt indeksnya. Repot banget pokoknya ya. Kebanyakan teori ya, dan pakai cara yang simple sekarang gue lakuin ya. Semua teori yang gue pakai dulu aja kalah. Itu yang gue pikir ya, sekarang setelah gue pikir itu adalah cara paling bodoh ya. Ketika lu coba untuk meribet-ribetkan sesuatu dari investasi lu ya, dari flow lu bekerja. Manusia itu punya otak yang simple. Kita harus bikin semuanya simple. Makanya kalau kalian rata-rata perhatiin video gue, itu semuanya kesannya sederhana. Karena jauh lebih gampang ya untuk membuat sesuatu yang kompleks ya. Ngitung model discounted cash flow dan lain itu anak kecil juga bisa. Gue pas udah kecil udah bisa. Tapi untuk menjelaskan sesuatu yang sangat kompleks dengan bahasa yang paling sederhana, itu hanya orang yang super pintar yang bisa lakukan. Makanya kalau kalian lihat konten-konten gue, banyak yang suka ngomong, oh ini dia sederhana ini untuk misalnya terlalu simpel pembahasannya. Justru itu ya konsepnya untuk kalian bisa belajar itu harus sesuatu yang sangat simpel. Orang yang bisa digest ya sesuatu yang sangat kompleks dijelaskan ke kalian secara sangat yang simpel itu yang paling sulit. Dan kalian harus bisa bikin itu sendiri di diri kalian sendiri. Makin kompleks ya lu bikin sesuatu, makin kemungkinan kecil lu bisa eksekusinya dengan sempurna. Kalau lu mau belajar sesuatu, ini gua kasih tahu lo ya kuncinya. Kompleksitas itu adalah musuh dari eksekusi. Coba semua hal di dunia itu lu frame sebagai 1, 2, 3, simple aja. Hari ini gua harus ngapain? Apa yang gua mau kerjakan dan targetnya apa? Lu lihat ya, McD itu desain semuanya dengan simple. Drive thru, ya kan? Lu pesen, lu bayar, lu ambil. Pesen, bayar, ambil. Selanjutnya lagi, pesen, bayar, ambil. Simple, 1, 2, 3. Jadi di video ini ya, gue akan bikin simple juga. Gue bikin 3 cara untuk lu bisa belajar sukses yang paling efisien. Gue kasih tau ya, orang di dunia ini banyak sekali itu cuman sukanya setengah-setengah ya. Jadi ketika mereka coba main game baru, mereka coba untuk bisnis yang baru, mereka coba untuk bahkan olahraga yang baru. Contohnya, ketika lu lihat nih, banyak orang FOMO main pedal. Semua orang di dunia ini kesannya kayak mau main pedal gitu kan. Di Indonesia, oh ayo cari lapangan pedal, main pedal. Yang lu lihat dengan orang yang suka coba-coba begini, itu apa? Pertama dia akan jagonya cepet ya. Dia jagonya cepet atau abis itu dia hit apa? Dia hit yang namanya plateau ya. Dia rata. Sama kayak lu yang sok-sok pengen belajar nih. Belajar nyalain kamera. Pertama lu langsung jago. Tapi nextnya lu akan plateau. Sama kayak main game. Makanya ada orang yang coba beribu-ribu kali makanya masih cupu. Emang awal-awal ya lu mulai sesuatu semuanya itu cepat. Lu mau main basket awal-awal juga cepat. Tapi kalau lu main basket level nasional tuh sulit sekali gitu. Lu kan ketemu plateau gitu. Lu harus latihan untuk shooting misal 1000 kali sehari. Ada levelnya ke setiap game yang lu mainin. Lu mau main piano pun juga sama. Untuk lu cuma sekedar bisa main lagu pop, ya ganti-ganti kunci, itu gampang sekali. Itu cepat sekali belajarnya. Tapi lu kalau mau main improvisasi yang sulit, lu tidak dilatih secara klasikal, lu main jazz pasti berantakan nanti. Lu nggak punya fundamental basis yang kuat. Gimana caranya jari lu bekerja di atas pianonya. Dan ini yang dilakukan sama 99,9% orang di dunia ini. Mau itu bisnis, mau belajar untuk sukses, mau belajar main basket, mau belajar main piano. Semuanya seru dan gampang di awal. Tapi ketika udah mulai sulit, mereka nyerah. Oh ternyata sulit ya main pedal di level yang lebih tinggi. Ya memang sulit. Ketika sulit mereka mikir apa? Ah ini udah nggak seru lagi. Baru mereka quit. Ya, ketika bisnisnya udah mulai susah nih. Buka clothing line. Udah mulai susah. Buka cafe. Mulai susah. Mulai susah. Semua mulai susah. Akhirnya lu semua berhenti. Banyak orang yang gue kenal ya. Teman-teman gue misalnya dari zaman sekolah. Mereka bilang, oh gue punya 3 bisnis. Mana bisnis lu? 3 bisnis sampah maksudnya. Oh lu punya clothing line, punya coffee shop, apa? Bisnis sampah semua 3-tiganya. Gak ada yang jalan dan gak ada yang berhasil. Semua hal di awalnya pasti menyenangkan. Ya, baru dari lu pacaran, lu belajar investasi, awal-awal menyenangkan. Tapi lu kan hit plateaunya, ya. Baru dari situ,
Lu bisa ngelewatin nggak masa-masa sulitnya? Lu bisa lewatin nggak persisten dan fokusnya? Itu baru lu skill diuji untuk dari yang biasa aja sama yang terbaik di dunia. Nah, jadi kita akan masuk ke yang pertama. Kalau lu mau belajar untuk sukses, ini yang paling menurut gue paling efisien ya. Cara pertama adalah modeling. Lu model orang paling sukses di industri yang lu mau. Modeling nih caranya banyak. Bisa dari orang yang lu kenal sampai yang lu nggak kenal. Tapi menurut gua kebanyakan di sini pasti modeling seperti gua di awal-awal. Gua model orang yang gua nggak kenal. Model pertama gua itu siapa? Yaitu Warren Buffett. Gua ikutin semuanya. Semua yang dia pernah ngomong, semua yang dia pernah tulis itu gua ikutin. Gua tahu ketika market crash itu dia mikirnya apa, ya bahkan letter Berkshire tahun 2001, gua inget banget. Dia mulai pesimis kan 2 tahun dia minus. Dia kalah tuh sama S&P. Gue inget semuanya kayak photographic memory di atas kepala gue. Semua yang dia pernah tulis, semua yang dia pernah ngomong, semua Berkshire letternya itu gue baca, semua annual meetingnya gue tonton di YouTube. Itu yang pertama kali gue modal. Setelah 2 itu, yang dari direct source-nya pertama itu gue telan semua, yang direct dari dia, yang dari mulut dia, dari tangan dia, gue telan semua, baru gue ambil yang third party-nya, dari pihak ketiga, yaitu yang tulis buku tentang dia. Snowball dan lain-lain, itu semuanya gue telan. Lu kalau mau jadi investor yang paling jago, lu model Warren Buffett. Kalau lu mau jadi pengusaha software paling jago, lu model Larry Ellison yang bikin Oracle. Lu jangan cuman cari role model yang standar. Nah, ini yang gue bilang. Kenapa gue ngerasa 2 juta yang nonton di sini itu kebanyakan belepotan ngeliat modeling ini. Gue kasih contoh ya. Kalian kan semua nonton video gue ini. Kenapa? Karena mungkin gue orang yang bikin triliunan ya dari market. Dan kalian pengen belajar, oh gimana caranya bisa bikin duit triliunan dari market juga. Tapi di situ gue suka lihat dari audiens gue, preferensinya. Gue cek itu, channel-channel yang kalian buka selain channel gue. Itu semuanya channel sampah yang orangnya nggak punya duit. Jadi lu setelah nonton gue, lu nonton sampah. Lu nonton gue, lu nonton sampah lagi. Lu nonton gue, lu nonton sampah lagi. Akhirnya lu dapet apa? Isinya sampah 90% ini. Other channel 1-9 yang audiens gue nonton itu semuanya sampah. Gue nggak usah sebut channelnya apa. Jadi lu jangan cari role model yang standar. Bahkan lu mau belajar investasi, jangan belajar dari orang yang cuma punya 100M. Banyak tuh ada ya gue lihat ya, orang cuma punya 100M. Baru beli Ferrari gitu, 100M. Lu modal orang yang 100M, ya. Duit lu paling cuma jadi berapa? Paling jadi 100 juta. Gue itu modal orang yang ribuan triliun. Lu harus cari yang terbaik, yang superstar di bidangnya. Jangan yang biasa-biasa aja. Harus superstar. Kenapa? Kalau nggak superstar, nggak yang terbaik, the best of the best. Lu modal orang yang biasa aja. Yang cuma punya duit 100M nih misalnya. Udah tua, udah 30 punya 100M. Itu apa hasilnya? Model lo aja cuman segitu. Kalau lu biasa lu cari yang good ya, bukan yang the best of the best, cuman good doang. Lu jadinya di bawah jadinya. Tapi kalau cari the best of the best, kayak gue nih, gue cari the best of the best. Emang belum nyampe gue, tapi on the way progressnya gue udah 1T nih, karena gue modelnya the best of the best. Ketika gue liat kripto yang gue model siapa? CZ, the best of the best. Semuanya gue temuin orangnya di Bali, gue ajak ngobrol, gue belajar dari beliau. Bahkan sekarang gue bikin exchange gue sendiri, ikutin langkah-langkahnya. Itu gue model the best of the best. Gue gak cuma cari tengah. Gue gak cari cuma orang yang punya 1 triliun. Enggak, gue cari yang punya ribuan triliun. Karena gue pengennya ke sana. Gue gak pengen cuma 1 triliun. Nah lu lihat yang lu mau model sebagai investor siapa? Orang yang udah kakek-kakek tua, cuma punya 2 triliun di umur 60 tahun. Atau anak umur 24 tahun yang duitnya udah mau ngejar. Kan di situ lu bisa lihat trajektori hidupnya kan. Jadi jangan lu konsumsi sesuatu dari yang the best of the best, terus lu campurin sama opini sampah. Itu lu bakal belepotan nanti. Lu kalau mau belajar untuk sukses, lu harus bisa model. Kenapa? Karena orang yang udah sukses, mereka udah tahu jalannya. Mereka udah lebih tahu jalannya dibanding lu. Sama kayak lu naik gunung, lu butuh guide yang udah pernah naik gunungnya ribuan kali. Lu kalau mau naik Mount Everest, lu gak mungkin cari Sherpa ya yang baru sekali naik. Lu pasti cari yang udah ratusan kali naik Everest dan turun selamat. Kenapa? Karena lu takut lu mati kalau lu naik kan. Sama persis dengan sukses. Hati-hati lu dengerin siapa. Ini gue akan kasih tahu ya, gue belajar modeling ini sebenarnya bukan dari bisnis ya. Gue belajar model ini dari main game. Gue dulu main game komputer, itu namanya League of Legends ya. Itu ada 5 role di sana, ya persis mirip lah seperti Mobile Legends. Tapi Mobile Legends copy paste-nya lah. Di game ini, gue belajar untuk modeling. Jadi ketika gue main satu role, gue ngeliat orang paling jago. Siapa sih yang main ini? Oh, orang Korea nih. Let's say namanya si A. Itu gue tontonin cara main si A. Nah, gimana caranya gue belajar main gamenya? Ketika dia melakukan sesuatu gerakan, gue pause videonya. Lalu gue mikir, di posisi yang sama, apa yang gue harus lakukan? Baru gue play lagi. Kalau beda, ternyata decision making gue jelek nih. Gue stop lagi kadang gitu. Jadi di kondisi-kondisi tertentu, nih lu yang main Mobile Legends bisa ikutin nih cara gue belajar. Lu misal mau jadi jago ya. Lu cari yang paling jago, lu model, lu nonton videonya di YouTube, lu pause, lu nyalain, lu pause, lu nyalain. Tapi setiap kali lu pause, lu pikir, apa yang lu akan lakukan di situasi yang sama. Jadi dari situ gue belajar modeling. Gue jadi cepet jago sekali, karena gue nyontek orang yang jago sekali. Ketika gue mau jadi orang paling kaya, gue cari siapa orang paling kaya yang ngumpulin duitnya paling cepet. Bukan cuma paling kaya doang, tapi yang paling kaya ngumpulin duit paling cepat. Jawabannya CZ. Dulu gue modelnya Warren Buffett, sekarang gue modelnya CZ. Gue lihat, cara dia jadi kaya sekali itu bagaimana? Apa sih ekosistem yang dia bikin? Jawabannya bukan Ray Dalio, bukan Bill Ackman. CZ itu dari 2018 sampai sekarang ya. Cuma 7 tahun tuh bikin duit luar biasa besar. Itu yang gue model, itu yang gue lihat cara mainnya gimana.
Industrinya gue model, bisnis modelnya gue model, semuanya, cara pikirnya, aset investasinya, 99% harta dia di Bitcoin. Gue ikutin. Gue kasih tau ya, kalau ada orang sukses ya, dan udah lama nih suksesnya, itu dia nggak mungkin hoki. Kalau suksesnya konsisten, ada hal yang dia tahu yang lu nggak tahu. Mereka itu ngelakuin sesuatu hal itu berbeda dari yang lu lakuin. Karena orang yang sudah capai apa yang lu mau, itu mereka sudah semuanya ngeliat jalannya. Ya. Jadi ketika gue udah liat, oh dia udah nyampe sana, gue cari jalannya gimana caranya ke sana dan gue tabrak terus sampai ke sana. Mau kena tembok, gue hajar terus. Yang penting gue udah liat model gue siapa, gue pengen jadi dia. Ekosistem dia punya apa, investasinya apa, cara mainnya gimana. Ingat ya, sukses always leaves clues. Ya, itu yang pertama, modeling. Yang kedua, reiterasi. Nah ini banyak banget yang salah ya, reiterasi sama repetisi. Orang bilang, oke kalau lu mau ulang terus, lu pasti akan jago. Menurut gue ya, yang bikin teori 10.000 jam itu adalah orang bodoh. Enggak ya. Jawabannya bukan 10.000 jam lu nyoba sesuatu. Tapi lu reiterasi, lu jadi lebih baik lagi. Bukan cuma repetisi, repetisi itu ngulang. Repetisi itu bukan mother of all skill. Reiterasi. Ini gue koreksi nih orang yang bikin 10.000 jam itu. Gue kasih contoh ya, di game gue sama. League of Legends tuh sama Mobile Legends, jadi kalau kalian pernah main tuh sama ya, ini Mobile Legends ini apa, game tolol yang nyontek game yang asli. Di game yang asli nih, ketika lu bermain game itu, ya ini gue ngomong semua hal, lu bisa main 10.000 jam dan lu masih tolol tuh bisa. Lu nyangkut gitu ya di level yang sama 10.000 jam itu bisa. Sama seperti basket. Banyak gak anak-anak main di komplek? Mungkin 10.000 jam dia main basket. Tapi cupu-cupu aja terus. Kenapa dia gak jago? Kenapa dia gak bisa main di IBL? Karena latihannya beda. Cara dia pemanasannya beda. IBL tuh ada conditioning. Mungkin yang main 10.000 jam ngasal-ngasal lompat-lompat mendarat ngasal tuh celaka. Cedera cepet. Kenapa dia nggak pernah bisa main di levelnya IBL? Dia cuma gaya-gaya dribblenya biar keren aja. Tapi tidak efisien. Nggak satu gerakan bisa ngelewatin orang. Dia nggak belajar pola yang kayak orang IBL main. Otaknya nggak sampai. Ketika dia main di komplek nih jago nih. Main lomba dikasih pola berantakan. Karena itu cuma repetisi bukan reiterasi. Tidak diasah. Lu trading di market ya. Lu ngasal, lu trading 10.000 jam bisa tetap jadi orang tolol cuman gambar-gambar garis. Tapi kalau setiap trade yang lu bikin, itu lu tulis di Excel. Oke, saya bikin trade ini karena ini. Semua investasi di hidup gua itu gua bikin caranya Warren Buffett. Ada 20 ya. Gue punya 20 punch card di hidup gue. Gue cuma pakai 20 ini. Gue cuma pakai. Ketika gue nembak gede, itu 20-nya gue pakai 19. Seumur hidup gue cuma boleh punya 20 investasi. Jadi gue lihat tuh, bener-bener keputusan gue apa sih? Gue inget, pas gue beli Bitcoin dulu, apa sih yang gue pikirin? Pas gue beli BNB dulu, apa sih yang gue pikirin? Gue tulis itu. Gue beli di harga segini karena waktu itu gue mikir ini. Karena gue mikir waktu itu kondisi makro seperti ini. Jadi itu yang gue pikir terus. Gue nggak ngasal gitu. Ketika salah, gue review ulang. Oke, waktu itu gue mikirnya apa ya? Waktu gue beli ini. Semuanya diulang dan direiterasi sama. Lu main game, nonton reviewnya. Lu jangan cuma main terus nextnya main kalah, main kalah. Kalau lu kalah berarti ada hal yang bego yang lu lakukan. Lu nonton replaynya, oke salahnya di sini. Itu namanya reiterasi. Bukan ngasal main-main 10.000 jam lu jadi tolol juga. Sama kayak bisnis, lu 10.000 jam jadi tolol juga. Investasi sama. Lu 10.000 jam lu ngasal beli ini, beli itu, spekulasi kayak judi, ya lu pasti miskin juga ujung-ujungnya. Reiterasi adalah sumber pelajaran dari semua skill. Jadi penting untuk belajar. Dan yang ketiga ya adalah nyemplung total. Pertama modeling, kedua reiterasi, ketiga nyemplung total. Lu kalau nyemplung total ke suatu tempat, contoh kayak gue 2022 itu gue nyemplung total ke kripto. Gue datengin model gue CZ. Gue datengin semua market maker di dunia. Gue terbang ke berbagai negara. Gue pelajarin tiap kali gue ke negara, bahkan cuma jalan-jalan di Turki aja, gue pelajarin sistem moneternya bagaimana. Gue cari di internet kenapa sih harga di sini naik terus. Apa sih yang bank sentral lakuin sampai blunder begini? Kenapa semuanya pakai Bitcoin di sini? Gue pelajarin terus ya. Selama 3 tahun terakhir hidup gue itu cuma di kripto. Yang gue pikirin dari pagi sampai malam adalah teknologi ini gimana cara merevolusi dunia. Dan bagaimana gue punya infrastrukturnya, gue punya railnya di sini, gue punya fundnya di sini, gue punya exchange di sini, gue punya semuanya gitu. Gue punya dana abadinya, gue punya family office sendiri, semuanya di kripto. Gue nyemplung, gue kasih 100% hati gue ke sini. Kalau lu gak nyemplung 100%, lu cuma setengah-setengah, lu tidak akan dapat hasil yang lu mau. Percuma lu mau modeling, lu reiterasi, tapi kalau lu gak nyemplung full, lu masih setengah-setengah. Lu pasti pengen belajar A, pengen belajar B, gak bisa. Gue tahu ya, opportunity ada AI di depan mata, tapi gak gue ambil karena gue tidak bisa. Ada energi juga di depan mata nih. Gue bisa aja main solar, ya main wind, main geothermal. Gue punya duitnya, gue punya koneksi, gue bisa main. Gue ditawarin sama grup-grup konglomerat paling besar di Indonesia. Ayo main energi bareng kita main. Sabar dulu, gue fokus nih, ya kan? Yang ada meme itu, fokus kripto ya kan. Fokus gue. Mau lu orang bercanda itu gue gak masalah, terserah. Tapi gue tahu dalam 10 tahun gue jadi yang terbaik di industrinya. Lu kalau bisa buktiin gue, ada industri lain yang bisa bikin orang kaya lebih banyak dan lebih cepat dari kripto, gue akan pindah. Karena jawabannya di bumi ini tidak ada. Oh lu jual kripto? Enggak, lu orang goblok bawah kolong jembatan. Orang paling cepat dan paling kaya ya di dunia ini, listnya ini paling banyak,
Itu dari satu industri kripto, bahkan bukan AI. Perhatikan Sam Altman yang bikin Scale AI semua, kripto tuh lebih cepat, lebih banyak, lebih kaya. Ketika lu nyemplung, lu akan beli semua bukunya ya. Semua buku tentang kripto lu harus beli. Semua resource tentang itu lu harus beli. Seperti gua. Gua beli semua buku tentang kripto. Semua yang ada, semua. Gua ngomong semua. Dari lu mau Bitcoin Standard yang semua orang tahu, Broken Money Lynn Alden, semua gue beli. Ya, nggak ada buku kripto yang belum gue baca di dunia ini. Semua white paper top 100 koin sudah pernah gue baca dari atas sampai bawah. Lu mau sukses, do it all the way. Lakuin sampai ujung. Jadi 3 ya, gue rekap. Model orang yang paling sukses di bidangnya yang lu mau jadi. Kedua adalah lu reiterasi terus skillnya sampai jadi lebih baik. Bukan 10.000 jam tapi reiterasi. Diulang terus tapi dengan niat. Apa yang mau diperbaiki dari pengulangannya. Dan yang ketiga lu harus nyemplung ya. Lu all in, all the way. Semua duit itu lu habiskan untuk belajar di situ. 3 ini lu kuasain, itu cara belajar untuk sukses 10 kali lebih cepat.